Oke, selamat pagi. Video pembelajaran kimia setelah kurang lebih 2 pekan vakum. Kali ini kita akan coba membahas bab ikatan kimia. Di dalam mempelajari ikatan kimia, 4 subbab. Yang pertama ada kaidah duet, oktet, dan simbol Lewis. Kedua, ikatan ionik, ikatan kovalen, dan kovalen koordinasi. Nah, untuk poin 1 dan 2 ini kita coba bahas di video kali ini. Kemudian yang ketiga bentuk molekul, lalu yang keempat ada gaya antar molekul. Kita masuk ke kaidah duet dan oktet. Apa itu duet dan apa itu oktet? Nah, di sini akan coba saya jelaskan. Nah, berawal dari gas mulia. Ya, gas mulia adalah unsur-unsur yang stabil yang memiliki elektron valensi 2 untuk helium dan sisanya adalah 8. Ya. 2 itu maksudnya duet, ya, punya 2 elektron valensi. Kemudian oktet maksudnya adalah elektron valensinya berjumlah 8 untuk unsur selain helium. Ya. Nah, sedangkan unsur-unsur lain ya, membentuk ikatan agar stabil dengan cara ya, jadi unsur-unsur selain gas mulia itu sifatnya kurang stabil. Nah, supaya stabil, maka unsur-unsur selain gas mulia itu banyak melakukan berbagai cara. Nah, yang pertama, melepas elektron. Ya. Kemudian kedua, unsur tersebut dapat menerima elektron. Lalu yang ketiga, unsur tersebut dapat melakukan sharing atau pemakaian bersama pasangan elektron. Nah, berikut ini ada unsur-unsur gas mulia, mulai dari helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Kelima unsur ini atau keenam unsur ini itu dia sifatnya sudah stabil. Ya. Nah, kemudian unsur yang lain itu belum stabil. Ya, selain gas mulia itu sifatnya belum stabil. Gitu. Nah, kemudian untuk menerangkan terjadinya ikatan, Lewis menggambarkan elektron valensi sebagai sebuah dot atau sebuah titik. Unsur logam cenderung melepas elektron. Kemudian unsur non-logam cenderung menerima elektron atau sharing pasangan elektron. Nah, jadi kita mulai dari yang 11Na. Nah, 11Na ketika dibuat konfigurasi elektron itu 281 memiliki elektron valensi 1. Nah, maka supaya Na ini stabil, maka dia harus melepas 1 elektron ya, supaya nanti elektron valensinya berjumlah 8 ya. Maka nanti di sini Na ini digambarkan sebagai satu buah titik ya atau satu dot ya. Kemudian untuk 12 Mg ketika dibuat konfigurasi elektronnya 282 dan memiliki elektron valensi 2, maka unsur Mg akan cenderung untuk melepas 2 elektron. Nah, sehingga nanti digambarkan sebagai sebuah dua buah titik seperti ini gitu. Nah, jadi nanti Mg ini supaya dia stabil maka dia harus melepas 2 ya, supaya elektron valensinya berjumlah 8 gitu. Kemudian loncat ke N ya. 7N. Di sini konfigurasi elektronnya 2 dan 5 ya. Di kulit pertama kulitnya ada elektronnya 2 buah, lalu di kulit kedua 5 buah. Nah, maka di sini elektron valensinya berjumlah 5 ya. Maka di sini ya supaya elektron valensinya berjumlah 8, maka nanti di sini 5 ini kan dia kekurangan 3 elektron. Maka dari itu N di sini harus menerima sebanyak 3 elektron supaya nanti yang tadinya 5 bertambah 3 maka menjadi 8, menjadi oktet begitu. Nah, nanti di sini untuk N ini digambarkan sebagai sebuah 5 titik seperti ini gitu. Karena elektron valensinya 5 gitu. Nah, kemudian untuk AR karena elektron valensinya itu sudah 8, akhirnya sudah 8, maka dia sifatnya stabil gitu ya. Jadi AR ini tidak perlu berikatan lagi dengan unsur lain gitu ya. Karena dia sudah memiliki 8 elektron terluar. Nah, kemudian di sini ada contoh soal. Unsur Z dengan nomor atom 8 akan mencapai konfigurasi elektron yang stabil dengan cara nah, kemungkinannya kan bisa dia melepas atau bisa mengikat. Ya. Nah,
yang mana yang lebih tepat? Nah, kita akan coba bahas. Nah, pertama kita buat dulu konfigurasi elektronnya ya. Untuk Z dengan nomor atom 8, maka kita buat 1s2, 2s2, 2p4 ini dengan cara subkulit. Bisa juga nanti dibuat dengan cara kulit penulisannya, yaitu di kulit pertama ada 2 elektron, lalu di kulit kedua ada 6 elektron ya. 2 ditambah 4 jadinya 6. Nah, kemudian 6 ini itu sebagai elektron valensi. Nah, berarti di sini ketika dia elektron valensinya berjumlah 6, maka supaya dia menjadi 8, supaya stabil, ya, maka dia harus membutuhkan ya sebanyak 2 elektron. Ya. Nah, maka di sini Z ini harus mengikat sebanyak 2 elektron. Berarti jawabannya yang D. Semoga bisa difahami ya. Saya lanjut lagi. Kemudian masuk ke ikatan ionik atau nama lainnya elektrovalen. Ya. Yaitu ikatan yang terjadi antara ion positif dengan ion negatif. Kemudian terbentuk dengan jalan serah terima elektron. Ya. Ada yang menyerahkan, ada yang menerima. Gitu sistemnya. Kemudian antara unsur elektropositif atau logam dengan unsur elektronegatif atau non-logam. Ya, jadi ikatan ionik itu terbentuk dari logam dengan non-logam gitu. Dan terdapat gaya elektrostatik ya. Nah, jadi ilustrasinya misalkan di sini saya punya unsur Na yang elektron valensinya 1, kemudian direaksikan dengan unsur F yang elektron valensinya ini sebanyak 7 ya. Nanti apa yang terjadi? Nanti di sini terjadi perpindahan elektron. Nah, di sini Na-nya karena dia punya 1 elektron valensi, ya, maka dia akan cenderung melepas 1 elektron. Sedangkan F yang punya 7 elektron valensi akan cenderung menerima 1 elektron, ya. Sehingga nanti di sini akan terbentuk suatu ikatan yang stabil. Na tambah F atau Na plus tambah F min akan terbentuk NaF, ya, yaitu suatu garam kristal. Kemudian lanjutnya yaitu unsur-unsur pembentuk kation dan anion. Nah, jadi di sini ketika kita lihat tabel ini, ya, unsur-unsur yang berada di sebelah kiri itu akan cenderung membentuk ion positif atau cenderung membentuk kation. Ya, ada Li, Be, Na, Mg, Al dan seterusnya. Itu akan cenderung membentuk ion positif. Nah, untuk unsur-unsur yang berada di sebelah kanan tabel periodik, ya, ini akan cenderung untuk membentuk ion negatif kecuali gas mulia karena gas mulia sudah stabil. Ya, di sini ada F-, Cl-, S2- dan sebagainya. Kemudian ke contoh soal. Unsur Ca dengan nomor atom 20 dan unsur Cl dengan nomor atom 17 membentuk senyawa dengan rumus kimia dan jenis ikatan. Di sini ditanyakan rumus kimia dan jenis ikatan yang dapat terbentuk itu seperti apa. Ya. Oke, kita coba bahas. Nah, yang pertama kita buat dulu konfigurasi elektron dari Ca dan juga Cl. Ya. 20 Ca kita buat ya dengan cara subkulit 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Totalnya ada 20 elektron. Nah, bisa juga ditulis dengan cara kulit ya, yaitu 2882 ya. Nah, di sini terlihat bahwa elektron valensinya Ca itu adalah 2. Nah, berarti nanti di sini dapat disimpulkan bahwa ketika elektron valensi Ca2, maka dia akan mudah melepas 2 elektron ya, atau dia mudah melepas elektron sebanyak 2 yang nanti akan cenderung membentuk ion positif. Nah, atau di sini terbentuk ion Ca2+. Nah, masih ingat ya, maknanya 2+ di sini adalah dia akan melepas 2 elektron. Kemudian 17Cl, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, yaitu dengan cara subkulit, bisa juga ditulis dengan pakai cara kulit, yaitu 287. Nah, di sini terlihat bahwa Cl memiliki elektron valensi sebesar 7. Ya. Berarti nanti di sini Cl dia mudah menerima 1 elektron ya supaya dia stabil. Maka nanti Cl akan membentuk ion Cl- ya, dia menerima 1 elektron. Nah, selanjutnya adalah tuliskan reaksi dari kedua ion tersebut ya.
Jadi Ca2+ tambah Cl- ya akan membentuk CaCl2 ya, atau dinamai kalsium klorida. Nah, kemudian jenis ikatannya seperti apa? Ya, karena di sini terjadi serah terima elektron, Ca-nya melepas 2 elektron sedangkan Cl-nya menerima 1 elektron, ya, maka akan terbentuk ikatan ionik. Nah, kemudian di sini ada ilustrasinya ya. Jadi Ca di sini dia akan cenderung melepas 2 elektron, maka di sini membutuhkan Cl sebanyak 2 buah. Nah, karena Cl itu dia akan mudah menerima 1, maka di sini butuh 2 Cl ya untuk mentransfer elektron dari Ca. Maka nanti akan terbentuk CaCl2. Nah, di sini yang harus kita pahami adalah jumlah elektron yang dilepas akan sama dengan jumlah elektron yang diterima. Jadi harus impas ya, elektron yang dilepas dengan elektron yang diterima. Seperti itu. Nah, kemudian sifat fisik senyawa ion. Ya. Yang pertama bersifat keras tetapi rapuh. Ya. Kemudian mempunyai titik leleh dan titik didih yang tinggi. Lalu larut dalam pelarut air, tapi umumnya tidak larut dalam pelarut organik. Kemudian bersifat konduktor listrik, artinya senyawa ionik itu dapat mengantarkan arus listrik. Lanjut ke ikatan kovalen, yaitu pemakaian bersama atau sharing pasangan elektron berasal dari kedua atom. Kemudian terjadi antara sesama unsur non-logam. Nah, jadi ini perbedaannya dari ikatan ionik. Kalau ionik tadi logam dengan non-logam, kalau kovalen itu terjadi sesama non-logam. Kemudian dalam menggambarkan ikatan kovalen dapat menggunakan struktur Lewis atau simbol Lewis yang tadi di awal kita bahas. Nah, di sini misalkan ada H ya yang punya 1 elektron valensi dengan Cl yang punya 7 elektron valensi. Nah, nanti supaya H dan Cl ini stabil, maka nanti di sini akan terjadi sharing elektron antara H dengan Cl ya. Jadi nanti di sini H dengan Cl akan memakai bersama 2 elektron ini ya. Yang nantinya H ini itu akan membentuk duet ya atau 2 elektron supaya stabil ya. Kemudian Cl di sini karena yang tadinya 7 elektron ketambahan 1 menjadi 8, maka nanti di sini Cl-nya itu akan bersifat oktet ya atau 8 elektron. Maka H dan Cl ini sudah stabil ya. Jadi H dan Cl ini menjadi HCl itu sifatnya stabil ya saat dia membentuk senyawa HCl. Nah, kemudian jenis ikatan kovalen itu ada ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, ada ikatan kovalen rangkap 3. Yang pertama adalah ikatan kovalen tunggal, yaitu ikatan kovalen yang melibatkan penggunaan satu pasangan elektron atau 2 elektron. Jadi satu pasang itu berisi 2 elektron oleh 2 atom yang saling berikatan. Ya, contohnya di sini ada senyawa HCl. Ya. Jadi H dengan Cl di sini H dan Cl ya masing-masing itu sharing 1 buah elektron ya yang nanti di sini akan terbentuk suatu ikatan kovalen tunggal ya antara H dengan Cl yang nanti H-nya duet, Cl-nya oktet ya. Kemudian nanti di sini bisa ditulis juga H strip Cl yang nanti di sini maksudnya adalah rumus struktur. Ya, H strip Cl itu maksudnya ada rumus strukturnya. Kemudian ikatan kovalen rangkap 2, yaitu ikatan kovalen yang melibatkan penggunaan bersama 2 pasangan elektron atau 4 buah elektron oleh 2 atom yang saling berikatan. Contohnya di sini ada O2 atau oksigen. Nah, di sini ya oksigen itu dia memiliki 6 elektron valensi. Ya. Ketika ada 2 oksigen di sini ya yang punya 6 elektron valensi, di sini akan membentuk suatu ikatan kovalen rangkap 2 ya. Yang nanti di sini gimana caranya supaya oksigen ini dua-duanya oktet atau 8 elektron, maka nanti pembuatan ikatannya ada seperti ini ya. Jadi nanti di sini kalau kita lihat O yang sebelah kiri di sini kalau kita hitung ada 8 buah elektron, 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, berarti
O yang sebelah kiri itu sudah oktet ya. Kemudian O yang sebelah kanan ini juga akan sama ya. Yang tadinya berjumlah 6 ya, karena nanti ada sharing dari O sebelahnya, maka 6 tambah 2 akan menjadi 8. Maka O sebelah kanan juga oktet ya. Nah, nanti akan terbentuk ikatan seperti ini. Rangkap 2 ya. Jadi ada 2 garis gitu. Nah, kemudian berikutnya ikatan kovalen rangkap 3. Yaitu ikatan kovalen yang melibatkan penggunaan bersama 3 pasangan elektron atau 6 buah elektron oleh 2 atom yang saling berikatan. Contohnya di sini adalah N2 atau nitrogen ya. N di sini ya, baik di kiri maupun di kanan ini punya 5 elektron valensi ya. Yang nanti di sini ketika dua-dua ini berikatan maka akan terbentuk seperti ini ya. Nah, dua-dua ini itu harus oktet dua-duanya ya, sama-sama berjumlah 8 elektron ya. Nah, di sini kalau kita analisis ya, misalkan N yang di sebelah kiri ya. Nah, di sini yang tadinya jumlahnya 5 elektron ya, karena ketambahan 3 ya, karena ada sharing dari 3 elektron yang di sebelah kanan N-nya ya, maka nanti di sini ya akan menjadi oktet ya untuk N yang di sebelah kiri. Lalu N di sebelah kanan gimana? Sama juga ya, karena yang awalnya 5 kemudian ada sharing 3 elektron, maka nanti akan menjadi oktet atau 8 elektron. Nah, nanti penulisannya seperti ini ya, ada garis 3 ya antara N dengan N. Maka dinamakan ikatan kovalen rangkap 3. Nah, kemudian contoh soal ya. Jelaskan pembentukan senyawa CO2 O punya nomor atom 8 dan C nomor atomnya 6 menggunakan struktur Lewis. Nah, konfigurasi elektron ya untuk O 1s2, 2s2, 2p4, maka elektron valensinya berjumlah 6. Untuk mencapai konfigurasi elektron yang stabil ya, maka harus diperlukan 2 elektron ya. Supaya tadinya 6 jadi 8, maka butuh 2 elektron. Nah, kemudian konfigurasi elektron untuk 6C, 1s2, 2s2, 2p2. Maka elektron valensinya berjumlah 4 ya. Untuk mencapai konfigurasi elektron yang stabil sesuai kaidah oktet, maka perlu 4 elektron. Ya. Maka struktur Lewis pembentukan CO2 adalah sebagai berikut. Nah, nanti di sini ya ada 2 atom O ya dan 1 atom C ya. Nah, O ini ya dia 6 elektron valensi sedangkan C punya 4 elektron valensi. Nah, untuk C ini ya, ini saya namai sebagai atom pusat ya. Jadi ketika ada 3 buah atom ya, maka nanti kita harus menentukan atom pusatnya. Nah, atom pusatnya itu adalah di sini adalah C yang punya elektron valensi rendah ya, dan jumlahnya hanya 1 gitu. Nah, kemudian nanti ketika digabungkan antara 1C dengan 2O ya, maka nanti C di sini letaknya harus di tengah ya. Nah, nanti yang tadinya elektron valensinya bar nanti melakukan tata ulang seperti ini ya. Nah, nanti di sini ketika kita hitung ya, elektron yang ada di C yang tadinya 4, nah karena ada sharing dari 2O sebelah kiri dan 2O sebelah kanan, maka nanti jumlahnya akan 8. Alias nanti C di sini akan oktet. Lalu bagaimana dengan O-nya? Ya, nanti kalau kita hitung maka O yang tadi jumlahnya 6, maka ada sharing dari C sebanyak 2, maka jadi oktet juga. Ya. Kemudian O yang sebelah kanan akan juga oktet. Nah, nanti ketika dibuat rumus strukturnya, itu adalah seperti ini. Jadi nanti dia CO2 memiliki ikatan kovalen rangkap 2. Seperti itu. Oke, alhamdulillah. Terima kasih yang telah menonton video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih telah menonton.